Itu anak aku di situ di meja komputer. Udah sama suami. Udah ya aku mau ngetem dulu sama Pak suami. Ya kayak gitu. Romantis itu beda waktu pacaran sama udah nikah. Disederhanakan aja. Sebenarnya kalau nikah tuh biasanya tuh Valentine, bawa coklat kayak gitu. Bener murah ya Valentine tuh. Coklat itu cuman berapa sih? Tapi kan hati ini loh buat apa? Lagi godok-godokan. Lagi apa? Mikirin banyak pikiran itu. Aduh mau ngomong mesra aja I love you sulit ya kalau lagi masalah tuh di kadang-kadang itu ekonomi itu penting, makanya kalau mapan tuh ya bertahanlah dengan kemapanan dan keromantisan, menjaga hubungan baik kayak gitu. Jangan sampai satu kali pun membentak, jangan sampai satu membuat pasangan. Kalau saya itu ya dilahirkan kembali jadi langsung jadi remaja gitu, terus dapat pasangan yang Pak suami aku tuh udah bagus sih, aku juga nggak jelek-jelek banget kayak gitu loh. Jadinya tuh aku kepingin itu ya nggak ada marahan, nggak ada gontok-gontokan, mulus saja kayak gitu kan. Aku udah lama ya kayak gitu, mulai dari kuliah, suntuk banget kan kuliah, merantau kayak gitu. Banyak masalahnya itu banyak kayak gitu loh. Belajar. Makanya ibu aku nggak bolehin, tapi aku tuh pas suami itu datang tuh kan sebenarnya nggak tepat waktu sebenarnya kayak gitu loh. Dia tuh harusnya semester 8. Aku udah komit semester 8 tuh aku mau nentukan siapa yang jadi pendamping aku kayak gitu. Aku mau menentukan kan, ayo ya aku kan di antara teman-teman itu kan nggak tahu ya aku kok bisa aku yang milih. Aku perempuan kok jadi pemilih ya. Aku nggak tahu. Tapi Pak suami itu udah kayak gitu sih, kayak gitu. Udah ngajak komitmen lebih awal kayak gitu pacaran. Aku gitu, opo aku dhewe pacaran ki opo kayak aku cinta monyet sih pernah kayak gitu. Tapi pacaran untung sama ibuku nggak boleh pacaran kalau serius bapaknya ke rumah kayak gitu. Ya Allah, tambah gak bisa apa-apa aku ya, tambah gak bisa milih lah. Udah, ya udahlah, kalau bapakmu nggak ke rumah aku nggak apa-apa, kamu nggak usah main ke rumah kayak gitu. Backstreet maksud aku ya, backstreet aja. Pak suami aku enggak, terus bapaknya ke rumah kayak gitu. Aku ya wis lah, apa, terus ibu aku tuh siap dengan apa namanya juga. Ayo aku masih muda udah ada, terus ada juga kakak kelas aku ya satu liting sama aku kayak gitu. Itu udah nikah. Oh bagus ya, masih kuliah udah nikah. Ibu aku sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi masih semester 2 ya. Pak suami juga sama kayak gitu, nggak enak nanti. Ibuku semester 8 baru mau lulus. Udah kamu nikah aja nggak apa-apa. Temanku juga ada yang nikah suaminya tapi udah kerja mapan kayak gitu ya. Selisihnya banyak sama suaminya. Udah mapan kayak gitu. Kuliah, ibu aku enggak bu, enggak usah lah, sekalian aja aku nunggu lulus baru aku kerja, aku ambil pengalaman dulu, kerja sampai aku puas kayak gitu, baru aku mau merit kayak gitu. Dipaksa sama ibu aku. Udah pacaran lama masih dipaksa ya. Ih jahat banget sih aku ya, kasihan orang tua. Makanya jangan kayak gitu, ibuku udah nggak bolehin pacaran, pak suamiku ngajak pacaran. Habis itu semester 8 tuh aku mau menentukan sih sebenarnya siapa yang akan jadi. Aku pacarnya tuh datang duluan sih, jadi ya aku nggak kalau ada yang serius tuh aku nggak bisa nolak kayak gitu. Kenapa aku harus masih nunggu semester 8 kalau dianya serius kayak gitu, nggak main-main, udah berani bawa orang tuanya ke rumah kayak gitu, ngadepin bapak ibu aku berani. Teman-teman aku itu nggak ada yang berani loh ngadepin bapak ibu aku kayak gitu untuk apa serius kayak gitu, main ke rumah serius gitu, nggak ada yang berani. Soalnya rumahku di desa. Kalau kesana gelap, rumahmu gelap banget. Kalau nggak gelap toh, aku nggak pernah keluaran kalau kalau
di desa itu aku nggak pernah keluaran, aku mesti sama papa aku kayak gitu, nggak pernah aku keluaran. Aku tuh seru banget pengalaman aku di desa itu. Sekarang udah alhamdulillah udah ada listrik kayak gitu. Sejak aku kelas 4 SD sudah ada listrik. Bayangin ya, tuh kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak ada listrik, itu aku pakai petroma kayak gitu. Senang sih, tapi di rumah aku itu, di rumah mbak aku udah ada lama, nggak tahu aku sejak kapan, aku nggak sampai sekarang aku nggak tanya sejak kapan. Ibu sejak kapan ya? Sejak kapan ada listrik? Enak ya ibu itu. Apa ibu sejak lahir ada listrik? Aku nggak sempat tanya. Nggak sempat aku pulang kuliah ya. Kalau pulang di rumah itu paling makan bareng kayak gitu. Ada pak suami juga kadang kayak gitu, malam mingguan di rumah kayak gitu. Mana sempat aku tanya dokter yang merawat aku siapa bu, yang melahirkan aku nggak sempat tanya. Habis itu aku kan dulu sakit di sini aku tuh, katanya ibu aku sakit dulu itu sampai dibawa ke dukun, ke mana dulu ada ya, dukun juga ada loh katanya tuh di pak pohon kayak gitu. Duh, pokoknya ibuku tuh senang banget untung-untungan hidup lah katanya, arek untung-untungan urip. Tapi aku berani merantau. Ibuku nggak pernah sih, kamu itu anak untung-untungan urip, kamu nggak boleh merantau, nggak pernah. Ya udah dijalani aja, namanya juga aku anak pertama ya, dijalani aja. Kamu mau merantau li? Iya. Ya apa bu, aku di Surabaya cedek kok aku gitu. Ibuku udah alhamdulillah udah percaya sama pak suami aku kayak gitu. Udah ya, ini aku minum teh sama pak suami aku. Banyak ceritanya sih. Banyak ceritanya sih. Tapi pak suami aku nggak pernah komplain aku. Nggak pernah komplain. Memang ceritanya itu adanya. Aku nggak ngomong kalau aku cinta itu ya. Aku ya cinta banget. Aku cuman berpikir, aku pasti ya siapapun statusnya suamiku apapun, kalau aku sudah punya suami aku sangat posesif kayak gitu, pencemburu, posesif. Nggak mungkin lah aku apa, kalau di Islam tuh ya jaga pandangan, kayak jaga hati kayak gitu, itu sangat-sangat aku pahami kayak gitu loh. Jadi pak suami tenang aja kayak gitu, siapapun yang timbal balik lah, kalau suami itu baik aku juga baik kayak gitu. Kalau suamiku jahat aku juga jahat kayak gitu. Tapi semoga ya semua perempuan sih kepingin laki-laki itu terus di dalam hatinya suami kayak gitu. Suami itu terus di dalam hatiku kayak gitu. Siapapun mas suami aku pasti aku kayak gitu. Apa sifatnya ya, karakter orangnya aku kayak gitu ya mas ya. Ya, ya, aku tuh orangnya posesif. Yang paling aku pahami tuh posesif kayak gitu. Aku tuh posesif banget kalau tapi ya pelit juga. Sebenarnya agak pelit loh, aku agak pelit, tapi karena di agama tuh gak dibolehin ya. Jadi aku nggak pelit, ada aturannya kayak gitu. Kayak misalkan kayak ada, semuanya ada aturannya, kayak ada kalau ada makanan yang sampai berbau tetangganya tahu kayak gitu dikasih, kalau sampai ngomong kayak gitu dikasih. Terus kalau ada adab-adabnya kok, ada bertetangga itu, ada adab sama orang tua itu, semuanya ada. Aku punya Al-Qur'an, punya ibu aku itu ada terjemahannya tuh, bagus untuk perekonomian, perkawinan, ada semuanya. Aku senang banget. Ini pak suami aku dengerin aku ngomong, mas. Dengerin aku ngomong. Ya kayak gitulah. Aku nggak ngetrek ya. Aku juga punya kekurangan kayak gitu. Pak suami itu nggak boleh sok kayak gitu loh. Aku juga nggak, semua orang tuh punya kelemahannya, punya kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Ya aku mohon sabar dengan kekurangannya kayak gitu, sampai kekurangannya itu jadi kelebihan. Contohnya misalkan pak suami aku, jangan aku ya lanjutin terus ya, aku kadang nggak kuat, aku nggak kuat di perantauan kayak gitu. Ya tapi pak suami itu bersungguh-sungguh kayak gitu ya, aku ikut bersungguh-sungguh kayak gitu, karena aku udah punya 2 anak laki-laki semuanya.
bukan, aku nggak nganggep dilematis kayak gitu, enggak. Aku punya prinsip anakku laki-laki, apalagi ada hukumnya ya, laki-laki sama perempuan itu beda kayak gitu. Tapi semuanya itu pada adab keluarga. Kalau aku semuanya lillahi ta'ala kayak gitu. Ya namanya juga anak, kalau anakku bahagia kayak itu pasti, eh, ya kalau udah beristri, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Makanya yang terutama itu aku membahagiakan anakku supaya anakku bisa membahagiakan keluarganya. Itu aja, aku cita-citaku cuman itu, supaya tidak apa ya, anakku laki-laki semua ya, kata bapak aku, ojo kedonyan yo. Bapakku udah tahu kayaknya kalau aku melahirkan pasti laki-laki kayak gitu loh. Tapi itu pas aku nggak tahu, aku dinasihatin tuh setelah punya anak laki-laki atau enggak. Pokoknya aku sering, bapakku bilang ojo kedonyan yo. Iya pak. Nggak tahu maksudnya bapak aku nggak kedonyan tuh apa ya, pokoknya ikhlasin aja apa yang terjadi, yang penting kamu jalani hidup sebaik-baiknya kayak gitu. Kayak misalkan anak laki-laki semua, masa mau tak berubah jadi perempuan, nggak mungkin. Yang jelas kadang-kadang sikapku itu terhadap anak-anakku itu sangat kayak apa ya, posesif banget. Posesif itu sebenarnya nggak apa-apa sih, kan dia masih jadi tanggung jawab aku. Nanti kalau sudah bekerja, dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Orang sebagai ibu itu ya, ibu terutama ibu ya, melepaskan pelan-pelan. Kalau bapaknya sih yang penting kan disekolahkan kayak gitu, di sekolah agama, punya agama, akhlak yang baik kayak gitu. Kalau ibu tuh kan deket banget yang melahirkan kayak gitu ya. Jadi kalau anaknya sakit itu ikut sakit kayak gitu. Makanya aku sama Pak suami ini, kan aku punya anak laki-laki, aku sangat menjaga banget perasaannya dia. Tapi aku kadang-kadang lost control, emosi kayak gitu. Aku nggak tahan kayak gitu. Tapi Pak suami aku bersungguh-sungguh kayak gitu. Ya udahlah, aku suka kayak gitu. Aku bersungguh-sungguh dalam hal apa ya, ya terhadap cinta sejati itu, komitmen kayak gitu. Bismillah kayak gitu, semuanya lancar, diberikan kesehatan anak-anak aku, keluarga aku semuanya kayak gitu. Ya karena aku sangat tergantung banget ya. Aku kalau punya kerjaan, masa aku jadi sok sih? Enggak juga sih, tapi aku meyakini aku udah berkali-kali bekerja kayak gini. Aku nggak direstui, aku nggak dikasih tahu gimana kalau kerja, gajinya berapa, aku nggak tahu kan. Aku selalu standar perusahaan, padahal kan aku apa ya, sarjana kayak gitu ya. Ya udahlah, aku maunya tuh apa, daripada aku minta gaji besar tapi gak berkah kayak gitu ya, biarkan aja ngalir aja, yang penting aku dapat solusi dari setiap masalah kehidupan aku kayak gitu, nggak usah muluk-muluk dulu kayak gitu. Toh aku sama Pak suami aku nggak boleh bekerja, jadi beda ya kalau punya mindset perempuan udah belum punya pacar kayak gitu ya, nggak ada mindset. Pak suami aku udah nggak boleh kerja, jadi mindset di sini tuh mau kerja beneran itu ya apa itu loh, nanti aku belajar sungguh-sungguh, nilai aku bagus banget. Aku kalau soalnya karir itu kalau sudah diliputi dengan enjoy, terus uang itu udah mumpuni kayak gitu, maksudnya impas kayak gitu loh, sama gaji sama kerjaannya itu seneng banget kayak gitu, gak mungkin pingin keluar aku kayak gitu loh. Teman-temannya mendukung, lingkungan kerja yang enak kayak gitu, aku memahami job descriptionku tuh jelas banget kayak gitu, pasti gajinya tuh ngikutin kayak gitu loh, pasti ngikuti kayak gitu. Tapi Pak suami aku nggak boleh ya. Ya udahlah, aku jadi ibu rumah tangga itu udah sangat sangat apa ya, sangat exciting banget, excited banget. Ih, kalau aku jadi rumah tangga beneran tuh sebenarnya ya, aku nggak tahu sih, nggak tahu aku kalau harus. Tuh bayangin ya, kalau aku udah dikasih rumah sejak aku menikah kayak gitu, dikasih kendaraan, setidaknya sepeda motor dulu lah, pasti tabunganku banyak sekarang. Tapi bapakku udah nggak bolehin aku keduanya. Maksud aku anak laki-laki tuh sama aja perlakuannya kayak gitu, Bu.
Yang penting ikhlas, kan ada anaknya sih, nggak masalah kan kayak gitu loh. Kan ada cucunya. Aku bingung, aku nggak enak kok. Itu terakhir aku ngomong mengeluh soal anak-anak sekarang udah pinter-pinter semua. Kadang kalau udah tahu suaminya punya warisan tuh nggak mau dong, apa ngeredit, nggak mau, ngapain, paling rumah yang ada di warisan tuh dibangun, dibaikin kayak gitu, nggak repot-repot ngeredit kayak gitu loh. Kalau ngeredit itu harus sepertiga gaji kayak gitu, misalkan 900.000 ya gajinya, nyicilnya itu per bulan itu harus 300.000 kayak gitu. Misalnya nyicilnya tuh ya, nyicilnya apa misalkan loh, pokoknya sepertiga dari gaji itu. Kalau kredit rumah tuh kan yang utama. Ya Allah, aku padahal aku di Jepang omah ambil ibu aku merantau. Aku cepet, kalau teman aku sih enak bisa dijual, kayak kalau aku tuh ya dijual tapi udah tahu kapan. Enggak tahu lah, aku berusaha sendiri dulu. Sedih aku kalau sedih aku, anakku, pokoknya kamu jangan jadikan eh, beban nikah itu. Kalau menikah itu beban, jangan nikah kayak gitu loh. Jadikan be- nilai ibadah gitu loh. Aku meskipun dalam ini, aku apalagi aku tuh ya masih kredit, semuanya kredit, semuanya aku ambil nilai ibadahnya kayak gitu loh. Supaya apa ya, aku tuh legowo gitu. Kecuali suamiku menikah lagi, itu yang aku nggak akan pernah, aku nggak suka poligami, aku anti poligami. Terus ya itu, aku nggak, ya perjuanganku dari dulu mulai pacaran tahun 92, aku pacaran sama Pak suami 93, 92 aku kuliah, 93 aku udah kenal Pak suami aku, udah saling berkenal antar keluarga kayak gitu. Jadinya aku kayak udah kenal ya kebiasaan keluarga masing-masing, itu udah tahu Pak suami aku, tahu keluargaku, aku udah tahu keluarga Pak suami aku. Jadi ya aku itu udah adaptasinya mudah kayak gitu loh. Tinggal ekonomi yang belum, ya aku kan mandiri soalnya, keluar kota kayak gitu, aku harus beli rumah sendiri ya, dibantu sama bapakku DP-nya kayak gitu. Terus kayak gitu, jadi aku kan merangkak dari nol ya, nol kecil sama Pak suami aku. Meskipun bapak aku udah nyiapin aku rumah, udah nyiapin aku warisan sawah kayak gitu, Pak suami aku juga udah sama persiapannya kayak gitu. Tapi aku pembelajaran dari orang tuaku itu, ya udahlah, adikku juga 3, adik pas suami aku 2, aku sama-sama anak pertama. Jadinya aku tuh aduh, aku udah punya rumah itu ya, aku udah punya, beli rumah tak tempatin itu. Ibu aku tuh mau ada acara nikahan adik aku kayak gitu, yang nomor 3. Adik aku tuh ya 7, aku 74, adikku 75, 78, habis itu 88. Pas suami aku juga 7, pokoknya sama. Jaraknya gak jauh kayak aku itu. Jadinya kayak gitu, biaya itu gantian kayak gitu loh. Jadinya aku harus mapan duluan ini. Kalau nggak gitu aku bayangin ya, adikku belum nikah, belum apa kayak gitu, aku masih ngontrak. Alhamdulillah adik ibuku nggak ada itu, aku udah selesai kayak gitu. Ibuku meninggal, bapakku meninggal tuh udah selesai semuanya. Aku tinggal ngurusin adik aku. Jadi warisanku itu masih belum, masih ditempatin kayak gitu. Nggak tahu, ibu aku nggak pernah, ibuku udah tak kasih tahu, udah ibu gak usah mikir warisan aku masih berusaha dulu. Kirain ibu aku panjang umur ya, tidak tahunya ibuku meninggal cepet. Umur berapa tuh ya ibuku, kelahiran pokoknya nggak sampai 60 ibu aku udah meninggal kayak gitu loh. Sedih kan aku, kirain warisan aku nggak minta warisan, ibuku bisa umur panjang. Malah kebalikan, aku nggak minta warisan, ibuku malah nggak ada kayak itu. Mungkin nggak tahu, ibuku kepikiran paling gimana, Lili itu uang segitu masih nyicil kayak gitu, harus pulang kayak gitu. Pokoknya nggak pernah kan di rumah aku, keluarga aku tuh nggak pernah kan nyicil kayak gitu loh.
paling warisannya dijual yang di desa kayak gitu ya. Pokoknya warisannya yang di perantauan langsung beli cash kayak gitu, gak ada yang nyicil. Aku pertama kali nyicil di rumah aku itu aku kayak gitu loh. Mungkin ibuku beban, ibu aku tuh kalau selalu telepon, nggak pulang kamu, nggak pulang kalau ada acara, nggak pulang. Bahkan di base itu aja kalau aku pulang ya, kamu nggak pulang, aku pulang berdua aja sama adik anak aku kayak gitu. Ibuku di base, kamu nyampe di mana? Ibuku tuh kepingin aku di dekatnya kayak gitu, tapi pak suami aku itu kan kerjanya di sini, nggak bisa ditinggal kayak gitu. Aku nggak bisa jauh loh ya, makanya soalnya nggak enak kalau jauh itu. Aku nggak bisa jauh sama kamu kayak gitu pak suami aku. Aku bilang sama ibu aku, mas saya nggak bisa bu jauh sama aku kayak gitu. Terus kamu nggak pakai mbak di sana? Enggak bu, pak Cahyo rumahnya nggak begitu besar aku kayak gitu. Rumahnya nggak cuman kamar 2 kayak gitu. Jadinya aku kalau pernah sih ada pembantu mbak 2 tuh, pernah aku punya mbak 2, tapi aku pak suami aku tetap nggak suka kayak gitu. Aku juga rumahnya kecil kayak gitu kok ada mbak kayak gitu. Kalau pulang gitu apa sih, ada mesin cuci, rumah kotor itu paling seminggu sekali yang penting kamar buat tidur kan, soalnya kualitas banget aku tidur. Aku udah pernah insom ya. Alhamdulillah udah sembuh kayak gitu. Sembuh sih, tapi harusnya itu. Tapi aku sangat tergantung lagi sama pak suami aku, bagaimana aku harus dingin, harus pakai AC kayak gitu. Pokoknya terus kamarnya harus bersih, gak boleh ada gantungan baju kayak gitu, harus steril kayak gitu. Kayak baby, heran aku nggak tahu ya. Jadi aku sebisa mungkin yang penting bersih lah, meskipun sekarang ya udah ya. Sekarang udah aku renovasi, udah kamarnya 3, soalnya anakku udah besar-besar ya, jadi masing-masing satu kayak gitu. Aku berdua sama pak suami aku. Udah pak suami, pak suami dengerin aku, ditungguin pak suami bikin video. Pak suami dengerin aku. Pak suami aku itu ada kok aku tikro. Pak suami aku itu Pak suami aku itu ya kayak gitulah. Pertama kali aku mengenal cinta itu dan serius itu pak suami aku kayak gitu. Jadinya pak suami aku tuh ya Allah, dulu aku agak, kamu itu ya aku jadikan teman aja seneng, apalagi pacar. Aku bingung ya apa ya, mau tak jadikan pacar apa teman kayak gitu loh. Tapi kayaknya pak suami aku itu kasihan, opo sih anak ini. Dia wes koncot tok ngono kan enak ya, jane gak sering-sering ke rumah. Aku salah trik juga, udah kelepek-kelepek kayak gitu. Padahal dia ngomongin ngono tok ya. Aku soalnya butuh naik bis, gak ada temennya. Aku takut naik bis. Sebenarnya kalau ada temen aku kok yang satu Probolinggo itu, satu jurusan sama aku ada sebenarnya. Terus temanku juga sering biasanya jemput dari Jember, jemput aku ke Probolinggo kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Udah terus beda kos kayak gitu, terus ya gak enak aku kayak gitu. Dulu aku sering dijemputin dari Jember, aku dijemput bareng naik mobil kayak gitu. Terus aku ada pertama kali pisah kosnya kayak gitu, pisah kos, beda kos kan, dia sama bapak ibu. Aku bapak ibu kan, aku gak enak. Terus aku bareng teman aku kan nggak punya bapak, aku kan, dia punya bapak. Dia punya bapak ibu ya, temen aku nggak punya bapak ya, aku ngalah yang ngikut yang nggak punya bapak kayak gitu. Ya wes dah, kasihan temen aku nggak punya bapak, aku ikut kamu aja kayak gitu. Udah yatim kayaknya, nggak tahu kelas berapa, SMP kayaknya. Ya udahlah, temen aku nggak apa-apa ya wes, aku tapi sering bermain ke tempat aku, terus diajak ke Pacet kayak gitu, jalan-jalan ke Pacet, seneng banget. Terus udah aku terus kenal pak suami ini, alhamdulillah kayak gitu. Pernah aku dianterin bapakku, palikku naik bis itu ya, aku dikawal. Aku takut naik bis itu dulu. Sekarang takut lagi balik. Sekarang dimanja, kebanyakan
bareng Pak suami. Dulu aku sama anakku yang sejak punya anak dua, aku nggak pernah naik bis bareng anakku. Paling nggak pernah bareng Hikmal tuh anak kedua, aku nggak pernah naik bis sendiri. Ibuku udah nggak ada ya, bapak nggak ada, jadi nggak ada urgent kayak gitu loh. Mesti selalu bareng-bareng kalau pulang, diantar Pak suami aku kayak gitu. Aduh, seneng banget aku sih sebenarnya. Coba dari dulu aku sering pulang, ibu sakit kayak gitu, aku pulang di vlog. Paling ibuku ibuku malu, kalau malu gak dapat uang. Sebenarnya aku bingung ya, dapat uang aku bingung, gak dapat uang aku biasa. Aku butuh makan. Aku butuh makan soalnya. Bahkan enak tapi aku makan enak itu ya sebenarnya sederhana. Kerupuk itu kerupuk ini kerupuk tinggal satu itu masih ada stoknya. Kerupuk sama sambal pencit kayak gitu aja udah seneng, enak kayak gitu. Udah ya, aku mau pamit. Aku nggak tahu ini kapan aku posting, tapi aku senang kalau mengenang masa lalu kayak gitu. Aku merasa aku berada di tahun, coba aja kalau di tahun-tahun itu kayak gitu. Aku aja ya kalau lihat media sosial itu ya, ada lihat Pak Karno itu, aku perasaanku masih hidup, Pak Harto tuh masih hidup kayak gitu loh. Makanya aku bikin vlog ini. Bikin vlog ini aku agak ada rasa-rasan, mesti rasa-rasan presiden sih. Kalau adik aku tuh guyonan ya, suaminya Pak suami aku juga guyonan. Kalau aku rasan-rasan enggak, tapi kan enggak ngerasani apa kayak gitu. Aku seneng banget kayak Jakarta tahun ini. Wih, kayak gitu ya. Dulu desa semua kan, sekarang udah jadi kota kayak gitu. Enggak tahu aku sejarah Jakarta, aku mau baca buku. Emang aku apa kayak gitu. Gak sempat lah aku. Cuma sekilas aja tuh kayak desa juga dulu ya, di media sosial itu kayak gitu, sekedar wacana ibu-ibu lah. Aku suka baca soalnya kayak gitu. Udah ya, ibu-ibu modern sekarang gaya kalau mau, tapi kalau mau soalnya itu ya, Pak suami aku alhamdulillah itu IT ya, jadi aku termotivasi ya itu. Terus itu kayak gitu, aku dulu masuk media sosial awal itu aku ngeluarin ayat-ayat Al-Quran karena aku harus hati-hati, ini teknologi mahal ini sebenarnya, tapi sudah merakyat kayak gitu. Itu berkat zaman-zaman dulu kan, perjuangan zaman-zaman dulu, nggak semuanya itu nggak ujuk-ujuk kayak gitu, makanya harus disyukurin. Dan aku tahu diri kayak gitu. Mungkin bapak aku ngomong kedonyan itu ojo kedonyan, rezeki itu bukan hanya uang, badan sehat kayak gitu. Kamu bisa ngomong kayak gini nih, itu udah rezeki kamu. Kalau suami keluarin aja pengalaman-pengalaman, siapa tahu anakmu kangen besok bisa nonton mamanya ngasih nasihat apa kayak gitu, supaya selalu tumbuh cinta setiap hari kayak itu. Rasanya itu sama istrinya kayak Pak suami aku merasa masih berbunga-bunga terus setiap hari kayak gitu. Apalagi rumahku banyak bunga-bunganya ya, jadi ekonomi itu sebenarnya juga beban kayak gitu. Tapi jangan jadikan apa ya, kadang-kadang tuh sedih kayak gitu loh, ekonomi itu bikin sedih sih ekonomi. Aku jengkel kalau aku bayangin, coba ya aku tabunganku banyak kayak gitu, aku nggak punya utang, tapi kalau nggak ada yang utang itu terus siapa yang utang kayak gitu ya. Kalau misalkan ya aku ada tabungan aja sedikit ya, aku kemarin dikasih 100 kayak gitu, 100 juta ya, udah tak buatin perbaikin rumah udah habis kayak gitu loh. Terus kalau ada tabungan tuh enak kayak itu. Makanya anakku jangan bikin bertengkar kalau gak punya tabungan. Sumpah mama nih, jangan sayang bikin bertengkar kalau gak punya tabungan. Itu harus punya tabungan setidaknya itu. Kalau awal tuh menikah mungkin ya 100 juta ke atas kayak itu, untung banget lebih kayak gitu. Makanya kerjanya yang mapan dulu kayak gitu, jangan terburu-buru. Anakku laki-laki semua ya, jadi aduh aku sangat berhati-hati banget berdoa kayak gitu. Karena apa, aku akan bahagiakan anak aku supaya ya kayak gitu. Kadang-kadang kalau sudah
Iya misalkan bahagianya kan nggak boleh ya, nggak boleh nggak boleh itu ya. Bahagianya anak aku itu apa kayak gitu. Insya Allah kalau anakku bahagia ngalir kayak gitu ke istrinya, ke keluarganya kayak gitu. Gitu aja sih menurut aku sih kayak gitu. Tapi aku kan nggak salah juga, aku udah bikin punya rumah sejak kecil, udah ada sawah sejak kecil, aku gak mudah jualnya kayak gitu. Itu masalahnya gitu loh. Masalahnya itu jadinya aku tuh nabiak-nabiak gitu loh, rumah kredit gitu. Ibu aku susah banget, sedih sampai nggak ada itu. Ibu, semoga ibuku di surga, bapakku di surga, bertemu lagi di surga kayak gitu. Semoga bapak aku selalu mendapat limpahan. Ya aku, bapak aku kalau masih ada tuh seneng sih, tapi nggak, takdir itu nggak bisa dirubah ya. Tapi aku merasa bapakku masih ada, cuman aku nggak bisa pulang kayak gitu. Kalau pulang aku ke makam, ke kuburan kayak gitu, ke sarean itu. Kalau aku kangen bapakku, kangen ibu aku kayak gitu. Makanya aku besok gimana ya, kayaknya aku nggak kepingin jauh sama anak aku kuburannya. Ya mas ya, tapi nggak tahu lah, ini aku nggak punya nggak punya planning apa-apa. Aku nggak tahu, aku ngalir aja kalau masalah itu kayaknya. Dimana di sini aku udah ikut ikuran, kalau di desa aku alhamdulillah bapakku punya tanah wakaf kayak itu sedikit-sedikit kayak gitu. Aku kepingin, yang penting itu aku kepingin, nggak tahu siapa yang duluan ya, aku kepingin satu liang sama suami aku ya Pak ya. Ya iya Pak, suamiku iya gitu. Kepingin satu liang kubur sama suami aku, jadi anakku nggak usah kesono kesini kesono udah langsung satu kuburan itu. Yang penting itu sholatnya, setelah sholat itu kayak gitu. Terus kalau ke kuburan itu ya kalau kangen aja kayak gitu. Yang penting dalam sholat itu doakan mama papa selalu diterima amal ibadahnya kayak gitu. Diampuni dosa-dosanya. Ya, namanya manusia kan nggak luput dari dosa gitu. Ya, sebelum meninggal aku istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim kayak gitu, supaya aku nggak berbuat dosa lagi, minimal meminimalisir dosa ya Pak ya. Ya aku makan hati-hati banget ngomongnya, takut salah kayak gitu. Yang penting jangan yang jelek-jelek jangan ditiru kayak gitu. Yang penting kalau sudah mapan tuh wah, nggak ada sih. Kalau aku sudah mapan paling aku, pak suami aku tuh ngasih bunga terus setiap hari. Kalau sekarang ya aku nggak usah bunga, yang penting katanya pak suami nggak ada utang tuh udah untung kayak gitu. Iya lah, aku batasin, nanti aku batasin, aku harus nggak punya utang kalau udah umur segini. Itu aku batasin, takut lah aku umur segini harus gini gini gini, itu udah kayak gitu loh. Aku nggak mau membebani anak aku kayak gitu. Banyak sekali aku ceritanya hari ini, tapi aku nggak tahu postingnya kapan. Anakku semangat terus kayak gitu, berbahagialah kayak gitu, karena kamu akan membahagiakan istri dan keluarganya dan anak-anak kayak gitu. Anak-anaknya jadi anak yang pinter kayak gitu, anak yang soleh soleha gitu aja. Aku semoga aku bisa ngikutin anakku terus sampai kakek nenek sama bareng suami aku. Jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan dunia akhirat ya Allah. Kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya aku dijamin pak suami loh.